wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL pada kelas 10 SMA Negeri 12 Makassar. Untuk lebih lengkapnya silakan dilihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya persilakan ketua untuk berdoa. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cek kehadirannya dulu. Abdul Rashad, Tidak ada. Ahmad Fatir, Aprilia Cahyani, Akif Musodak Afram, Arifani, Esta Nathaniel Tapani, Dini Masandi, Fatur Rahman, Diva Apriliana, Fauzia Naura, Kiren Makut Tanuarita, Mardire Stefano, Muawiyah, Muhammad Afrizal, ada Muhammad Afrizal, Anugrah Zaki, Hidayat Ali, Ikra Milham, Al-Zaki, Bintang Prawinegara, Muhammad Farhan, Rifki Ahyar, Muhammad Yusuf, Najwa Lalita, Nur Aida Samad, Nur Alika Arsyad, Rahmawati, Raihan Sudirman, Rifda Nur Afifah, Lima Melati, Salsabil Usman, Sofia Nuraini, Siti Fatimah, Siti Wahda Dwi Angti. Jadi berapa orang yang hadir ini? Sekitar 20 ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu ingin dulu mengingatkan kalian materi sebelumnya, yaitu materi unsur senyawa dengan campuran. Ada yang tahu apa itu pengertian dari unsur? Ada yang tahu pengertian unsur? Iya. Unsur adalah satu hal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi satu yang bersifat. Oke, bagus ya jawabannya. Kemudian yang ketiga dari unsur itu adalah satu tunggal yang tidak dapat dibagi lagi dan bisa tidak dapat diuraikan lagi ya. Kemudian contoh unsur, ada yang tahu contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari ya? Silakan. Ada oksigen, karbon, hidrogen, dan besi. Ya, jadi contoh unsur itu misalnya oksigen, hidrogen, karbon, dan lain-lain.
Kemudian selanjutnya senyawa. Ada yang tahu apa itu senyawa? Senyawa, pengertiannya? Ya. Senyawa adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih unsur dan dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Jadi benar ya jawaban dari temanku bahwa senyawa itu adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih unsur yang bisa disederhanakan menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Kemudian contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, contoh senyawa itu adalah air H2O, yang kedua garam C6H12O6, yang keempat cuka CH3COOH. Ya. Jadi contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tadi garamnya, punya NaCl, kemudian air, rumusnya H2O, kemudian apalagi gula, rumusnya C6H12O6, kemudian cuka, rumusnya apalagi cuka? CH3COOH. Kemudian jadi sebelum kita masuk di materi kita hari ini yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Gauss, Ibu ingin mengingatkan kalian tentang senyawa air. Jadi senyawa air ini erat kaitannya dengan hukum perbandingan tetap.
Jadi satu yang menulis, satu yang saya kasih waktu 20 menit ya, 5 menit untuk mengerjakan LKPD ini. direaksikan pada senyawa phase. 1. Unsur Be sama dengan V. Unsur berelang sama dengan dalam kurung S. 2. Coba berapa kali percobaan untuk mereaksikan V dengan S berapa kali? V dengan S berapa kali? dengan X berapa kali perbandingan massa Fe
dibanding S yang diperoleh. Peret 1 banding Peret 1 sama dengan 7 banding 4. Peret 2 sama dengan 14 banding 8. Persamaan 2 sama dengan 14 banding 8 sama dengan 7 banding 4. Persamaan 3 sama dengan 12. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Kelompok lain ada yang memberi saran atau pertanyaan? Ya, silakan. Saya di nomor Sandi, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah setiap percobaan pembentukan senyawa FeS besi 2 tidak berbandingan massa Fe dan S selalu 7 berbanding 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawabnya dengan pertanyaan Dimakan Timbuhan. Pada reaksi besi dan belerang memasuk senyawa besi, belerang berlaku hukum perbandingan tetap, yaitu massa setiap unsur yang membentuk senyawa mempunyai perbandingan yang tetap, perbandingan massa besi dan belerang selalu tetap, yaitu 7 berbanding 4. Sekian, terima kasih. Jadi perbandingannya selalu tetap ya. Fe dengan E itu sama dengan 7 berbanding 4. Jadi apa hukum perbandingan? Yang lain, kelompok lain ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 1? Kemudian lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aida Samad selaku yang mewakili kelompok 2. Yang pertama, apa sajakah unsur yang direaksikan pada senyawa FeS? Unsur yang direaksikan pada senyawa FeS diantaranya unsur besi, Fe, dan unsur belerang, S. Yang kedua, sebanyak 4 kali percobaan untuk mereaksikan Fe dengan S, berapakah perbandingan massa Fe dibanding S yang diperoleh? Perbandingan massa Fe banding S, percobaan pertama didapatkan 7 banding 4. Percobaan kedua didapatkan 14 banding 8, yang ketika dibagi hasilnya 7 banding 4. Bunyi hukum Crouse yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pembentukan air, pembentukan gas karbon dioksida CO2, dan perbandingan kimia dalam pembuatan obat. Kesimpulan dari apa yang kami presentasikan yaitu hukum Crouse dikemukakan pertama kali oleh Joseph Louis Crouse yang berbunyi perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Adapun rumus hukum Crouse adalah A banding B sama dengan X dikali AR, A banding Y dikali AR B. Hukum Crouse juga memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yaitu pembentukan air, pembentukan gas karbon dioksida CO2, dan perbandingan kimia dalam pembuatan obat. Baik, kami membuka sesi tanya jawab ataupun saran dari kelompok lain. Silakan. Terima kasih. Saya Maulida dari kelompok 3 ingin mempertanyakan untuk memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Apa pembentukan air merupakan penerapan hukum Crouse? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pembentukan air merupakan penerapan hukum Crouse karena meskipun air tersebut berasal dari tempat yang berbeda, misalnya air mancur, air hujan, atau air terjun, tetapi unsur penyusunnya tetap sama, yaitu hidrogen dan oksigen. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana kelompok lain? Apakah ada lagi yang ingin bertanya ataupun memberi saran? Ada dari kelompok 3 sama 1 ada. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman.
keempat 6 banding 32 hasilnya 7 banding 4. Ketiga, apakah perbandingan keempatnya terlalu sama atau tetap? Berapa perbandingannya? Perbandingan percobaan 1 sampai percobaan 4 selalu sama, yaitu 7 banding 4. Jadi apakah pembuatan kelompok lain ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok 4? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan percobaan apakah yang dilakukan oleh Proust sehingga dapat mengemukakan hukum perbandingan tetap. Ya, percobaan apa yang dilakukan oleh Proust? Silakan kelompok 4. Terus percobaan menggabungkan hidrogen dan oksigen untuk membentuk air dan didapatkan bahwa zat satu gas hidrogen bereaksi dengan 8 gas oksigen menghasilkan 9 gas air. Ya, bagaimana kelompok 1? Ya, jadi percobaan yang dilakukan oleh Proust itu adalah pembentukan atau pembuatan air atau H2O yang unsur penyebabnya itu adalah hidrogen dengan oksigen. Jadi berikan aplaus untuk persentase dari kelompok 3 dengan kelompok 4. Jadi alhamdulillah ya, persentase hari ini sudah selesai. Jadi selanjutnya ada yang bisa kasih kesimpulan untuk pembelajaran
pembentukan gas karbon dioksida, dan perbandingan kimia dalam pembuatan obat. Dan kelompok lain. Jadi kesimpulannya sudah benar ya, cuma Ibu ingin menambahkannya kesimpulan kita pada materi hukum perbandingan tetap atau hukum pros pada hari ini itu adalah bunyi dari hukum pros itu adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu tertentu atau kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakannya. Misalnya tadi di percobaannya pembuatan FES atau penguatan besi 2 sulfida. Bisa juga untuk perbandingan antara campuran semen dengan air, dan itu kesimpulan kita pada hari ini. Jadi selanjutnya Ibu ingin memberikan evaluasi atau proses untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu ingin memberikan satu. Sama LKPD-nya tadi ya. Jadi Ibu ingin ucapkan terima kasih ya atas partisipasi kalian semua dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu pada materi hukum perbandingan tetap atau hukum pembenaran. Jadi sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kira-kira apa kalian senang